Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Oh, sehat. Kakak harap kalian sehat-sehat ya semua. Ya, adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan beribadah meskipun kita berada di rumah, meskipun hari ini kita pun masih ibadah di rumah, tapi sukacita kita itu tidak pernah hilang. Kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah kepada Dia. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu pelihara hidup kita. Adik-adik, kita akan mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semua supaya kami boleh bersungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan dan pimpin setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian tahu gak siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan Dia adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Jadi adik-adik gak usah takut semua. Karena kita tahu Tuhan selalu menolong kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, Yesus itu tidak hanya jadi penolong bagi kita, tapi Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menebus dosa kita. Dia rela dipaku di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa adik-adik semua. Dosa papa mama, dosa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur atas kasih Tuhan dan penebusan yang Dia berikan bagi kita. Kita pujikan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tobat menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tobat menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan.
kami pikiran kami, supaya kami juga dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan berkati juga guru-guru yang mengajar Tuhan, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, hari ini kita masih ibadah di rumah ya. Nah, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan telinga kami, mata kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu ada seseorang yang berkata tidak kenal Tuhan Yesus. Siapakah itu? Yuk kita dengar melalui firman Tuhan hari ini. Yesus sudah ditangkap. Yudas, salah seorang murid Yesus, mengkhianatinya. Para murid bingung dan ketakutan. Mereka berlarian, mereka sembunyi. Guru mereka, Yesus, ditangkap tanpa mereka tahu kejahatan apa yang sebenarnya telah Yesus lakukan. Tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya merasa bingung, takut dan sedih. Yesus tahu segalanya karena Dia Allah, anak. Para prajurit membawa Yesus ke dalam rumah imam besar. Pelan-pelan, diam-diam, Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus, mengikutinya dari kejauhan. Jantungnya mungkin berdebar-debar, tetapi ia ingin terus bersama dengan Yesus. Ia ingin memastikan apa yang terjadi dengan sang guru. Cuaca semakin dingin pada malam itu. Beberapa orang mulai membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Petrus memberanikan diri untuk pergi ke sana. Ia ke sana. Ia duduk bersama dengan orang-orang yang menghangatkan badan di sekitar perapian di halaman. Kepalanya tertunduk, hatinya masih sedih. Tiba-tiba seorang hamba perempuan melihat dan mengenali Petrus di dekat perapian. Dan ia berkata, "Kamu bersama dengan Yesus tadi." "Oh, gawat, ada yang mengenalinya. Bagaimana ini? Jangan-jangan nanti mereka akan menangkap aku," pikir Petrus. Petrus merasa takut, anak-anak. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu katakan." Ups, Petrus berbohong. Petrus menyangkal Yesus. Petrus berkata tidak kenal Yesus. Ia mau agar orang-orang tidak berpikir bahwa ia mengenal Yesus. Tidak lama kemudian, anak-anak, untuk kedua kalinya ada lagi seorang yang mengenal Petrus. Orang ini berkata kepada banyak orang yang sedang berkerumun di sekitar perapian, "Betul, kamu pernah bersama-sama dengan Yesus yang ditangkap itu." Petrus menjawab, anak-anak, "Aku bahkan tidak kenal dia." Kembali Petrus menyangkal Yesus 2 kali. Sudah berapa kali? Sudah 2 kali. Kali ini bahkan Petrus mengatakan ia sama sekali tidak kenal Yesus. Petrus pasti tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah tidak benar. Ia berbohong, ia berbuat dosa. Tapi ia begitu ketakutan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak suka dengan apa yang terjadi pada malam itu. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ, anak-anak. Orang ketiga menimpali lagi. Orang ketiga berkata, "Ya, kamu bersama dengan Yesus. Aku bisa mengenali logat bicaramu. Kamu berasal dari Galilea sama seperti Yesus."
Petrus semakin takut. Kini semakin banyak orang tahu bahwa ia mengenal Yesus dan pernah bersama dengan Tuhan Yesus. Lebih parah lagi, dengan penuh ketakutan ia bersumpah, "Aku bahkan tidak kenal orang itu." Saat itu juga terdengar suara ayam jantan berkokok, "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Petrus terkejut, anak-anak. Ia ingat bahwa apa yang Yesus katakan kepadanya. Anak-anak, Yesus adalah Allah. Yesus tahu segalanya. Sebelumnya, Yesus pernah memberitahu Petrus bahwa sebelum ayam jantan berkokok di pagi hari, Petrus akan mengatakan sebanyak 3 kali bahwa ia tidak kenal Yesus. Tetapi saat itu Petrus berkata, "Tidak, aku akan mati sebelum aku mengatakan aku tidak mengenal engkau." Tetapi apakah Yesus tahu hati Petrus? Ya, Yesus tahu segala sesuatu. Dan benar, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus telah berkata, dia tidak kenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Oh, hati Petrus sangat sedih, anak-anak. Hatinya hancur karena ia telah berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Petrus sedih ketika ia sadar akan apa yang telah diperbuat. Tetapi bukankah kita juga seringkali sama buruknya dengan Petrus? Seringkali kita hanya memperhatikan diri sendiri atau apa yang kita inginkan dibandingkan dengan apa yang kita perbuat tentang Yesus. Dan itu dosa, anak-anak. Kita khawatir dicap suci ketika kita tidak ikut-ikutan orang lain berbuat yang tidak benar. Kita khawatir dicap sok suci ketika kita tidak ikut-ikutan teman kita, misalnya berbohong, tidak percaya Tuhan, tidak taat, nyontek, melawan. Dan itu semua dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita tidak menjadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga. Dan kita berdosa kalau kita melakukan itu. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan memberi kita hati yang mengasihi Dia di atas segalanya. Kita perlu meminta supaya Tuhan terus mengingatkan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menghargai Yesus lebih dari segalanya. Dan tidak malu untuk mengakui bahwa kita kenal Tuhan Yesus. Tidak malu untuk mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Sampai kapan itu? Sampai selama-lamanya. Seumur hidup kita di dalam dunia ini, kita tetap harus berani mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maukah anak-anak melakukan itu? Tetap berani mengakui Tuhan Yesus? Tetap berani berkata kenal Tuhan Yesus? Tuhan akan menolong anak-anak semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni dosa saya. Engkau sudah menyelamatkan saya. Dengan Engkau sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darah kudus-Mu, mengampuni dosa-dosa saya. Engkau sudah mati, dikuburkan, tapi karena Engkau Allah pada hari yang ketiga, Engkau sudah bangkit, Engkau hidup, dan saat ini ada di surga, menyediakan tempat bagi saya yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau selama ini saya sering memikirkan diri saya sendiri. Ampuni saya Tuhan kalau selama ini saya belum sungguh-sungguh percaya kepadamu.
Tuhan, ingatkan saya untuk selalu menghargai Engkau lebih dari segalanya. Saya mau mengasihi Engkau di atas segalanya. Dan saya tidak malu untuk hidup berbeda dari orang lain. Saya tidak malu untuk bersaksi bahwa saya anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya, yuk anak-anak, kita akan belajar ayat hafalan yang terambil dari buku Tuhan, yaitu 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, bagi kelas kecil, ayat hafalannya bagian A saja, ya. Yuk kita sebut sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8a. Coba kelas kecil ulang sekali lagi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8a. Apa artinya anak-anak sadarlah dan berjaga-jagalah? Yaitu selalu siap sedia dan berjaga-jaga, maksudnya selalu berdoa, ya. Karena sewaktu-waktu iblis itu menggoda kita. Kalau kita lemah, kita terlena, dia menggoda kita, ya, untuk apa? Berbuat dosa. Makanya berdoalah selalu setiap waktu supaya Tuhan Yesus menjaga kita, menolong kita atau menolong kamu semua untuk tidak mudah jatuh di dalam dosa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, nah, coba sekali lagi yang kelas besar ya. Kalau kelas besar sudah bisa hafal semua dihafal ya. Alamat, isi alamat. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, kalau kelas kecil tadi bagian A-nya ya. Yuk sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8a. Iya, yuk nanti sama papa mama ya atau opa oma dihafal lagi, diulang lagi sampai anak-anak bisa. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.